warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel ini teman-teman semua. Semoga teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa di subscribe and like videonya ya teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman yang cukup spesial nih teman-teman. Karena ini adalah pertama kalinya aku naik business class dan penerbangannya bareng Garuda Indonesia, penerbangan GA317 rute Surabaya-Jakarta. Yang bikin makin menarik, nah tiket business class ini aku dapatkan lewat Garuda Miles Redemption. Jadi di video ini aku juga bakal share apakah kalau misalnya kita tuker miles untuk business class Garuda Indonesia itu worth it atau enggak ya, terutama buat yang baru pertama kali coba. Sebentar lagi kita sampai di Juanda International Airport. Nanti mulai dari proses check-in, lounge, sampai dengan gimana sih service sampai kenyamanannya gitu ya. Semua bakal aku review secara jujur dari sudut pandang yang memang baru first timer banget nih sebagai business class passengers yang pakai miles ya teman-teman. Dulu nggak ada bu. Oke, kita udah sampai nih di bandaranya teman-teman. Jujur ini agak sedikit deg-degan ya, karena ini memang first time banget nih aku naik business class. Nah, seperti biasa, aku coba lihat dulu di papan informasi keberangkatan. Nah, pesawat GA317 ini berangkat jam 14.35 ya teman-teman. Nanti aku akan coba check-in di counter 1-7, tapi check-innya di business class. Oke, setelah masuk gate, biasanya aku langsung cari counter ekonomi, tapi di kesempatan kali ini aku coba ke area business class check-in Garuda Indonesia. Kalau misalnya di Juanda International Airport ini hanya ada satu line ya, kalau dilihat ini ada di counter nomor 1. Ini proses check-innya sendiri cukup cepat ya teman-teman, sama tenang. Antriannya memang nggak sebanyak jika dibandingkan dengan antrian ekonomi. Oke, tiketnya udah dapat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau santai sejenak, ini ada area khusus ya buat business class di Juanda International Airport untuk duduk santai sebelum teman-teman ke lounge. Tapi kita akan coba langsung ke lounge-nya. Walaupun tiket ini hasil Garuda Miles Redemption, tapi prosesnya tetap sama ya teman-teman, seperti penumpang business class yang lainnya yang memang beli secara langsung cash. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali nih. Setelah check-in, aku langsung lanjut ke bagian security. Terus nanti setelahnya bakal aku coba share nih kira-kira lounge aksesnya seperti apa gitu ya yang didapetin di business class Garuda, khususnya di Juanda International Airport. Untuk penerbangan dari Juanda, business class Garuda Indonesia ini kita akan gunakan Blue Sky Lounge. Jadi lounge ini bukan cuma buat Garuda Indonesia ya, tapi juga kerjasama dengan beberapa maskapai yang lainnya. Nah, walaupun bukan lounge yang eksklusif nih Garuda Indonesia, yang hanya ada di Jakarta, Denpasar, dan Singapura kalau tidak salah. Nah, ini aksesnya tetap termasuk ya buat penumpang bisnis kelas Garuda ataupun member tertentu.
Ini juga pertama kalinya aku masuk Blue Sky Lounge, jadi nanti sekalian kita coba lihat ya fasilitas dan suasananya seperti apa. Nah, ini kita udah sampai di Blue Sky Lounge. Begitu masuk ke Blue Sky Lounge, ini suasananya cukup tenang dan nyaman ya teman-teman. Jadi nggak terlalu ramai, terus enak buat kalau misalnya mau nunggu boarding ya. Nah, sekarang kita coba keliling nih teman-teman, lihat pilihan makanannya ya. Secara overall memang pilihan makanannya ini standar lounge domestik, tapi cukup lengkap ya buat ngisi perut sebelum penerbangan nih. Jadi misalnya di sini ada es krim, kemudian ada berbagai pilihan minuman juga di sini. Ada makanan berat, snack juga, nggak mewah tapi cukup ya dan rasanya oke. Nah, di lounge ini juga teman-teman akan mudah banget nih mendengar pengumuman tertentu gitu ya kalau dari pihak bandara. Berhubung alasan operasional, pesawat udara Super Airjet dengan nomor penerbangan IU362 tujuan Medan akan diberangkatkan pada kira-kira pukul 15.35 waktu setempat. Super Airjet mohon maaf atas keterlambatan ini. Terima kasih. Jadi pilihan makanannya di sini dan minumannya itu banyak banget ya teman-teman. Dimulai dari snacknya, di sini juga ada arenanya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau makan makanan berat, ini juga ada pilihannya sih teman-teman di sini. Jadi banyak pilihannya dan bisa dicoba satu-satu deh teman-teman. Nah, karena pilihan makanan dan minumannya banyak banget, di kesempatan kali ini sebetulnya aku ambil secukupnya aja ya, tapi tetap coba beberapa menu yang ada di sini. Karena nanti di bisnis kelas Garuda Indonesia ini nanti masih ada in-flight meal sih yang aku dapetin. Nah, menurutku kalau misalnya teman-teman berkesempatan buat naik bisnis kelas dan datang ke lounge ini, mungkin teman-teman bisa datang sekitar 2 jam sebelum boarding ya. Itu timing yang cukup pas, jadi bisa makan kemudian duduk santai. Nah, dan teman-teman juga nanti siap lanjut ke gate ya tanpa terburu-buru. Dan gate-nya ini deket banget sama lounge-nya ini teman-teman. Menariknya di lounge ini memang ada area duduk khusus ya untuk penumpang bisnis kelas Garuda Indonesia teman-teman. Jadi memang kerasanya lebih private jika dibandingkan area umum. Nah, di sebelah sana itu ada tempat duduk lainnya juga sih gitu. Tapi ini area duduk khusus untuk bisnis kelas passengersnya Garuda Indonesia. Jadi kursinya cukup nyaman, ada meja kecil, ada colokan juga. Jadi memang oke sih teman-teman. Nah, untuk fasilitas lainnya di dalam lounge ini juga ada toilet ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu keluar lagi ke area umum. Ini kondisi toiletnya bersih dan terawat ya teman-teman. Jadi buat sekedar refresh sebelum boarding ini bisa di sini dulu. Nah, yang penting lainnya di lounge ini juga ada musolanya ya teman-teman. Jadi bisa tetap nyaman untuk ibadah nih kalau misalnya teman-teman mau sholat dulu sebelum penerbangan nanti. Dan space-nya ini oke banget sih di sini. Oke, makan udah, sholat juga udah, kita langsung coba siap-siap di dekat gate-nya ya. Jadi secara keseluruhan memang Blue Sky Lounge ini bukan lounge eksklusif Garuda, tapi buat penerbangan bisnis kelas, apalagi misalnya aku nih dari Garuda Miles Redemption, ini fasilitasnya udah oke ya teman-teman. Oke, setelah delay selama 30 menit, kita akan coba siap-siap boarding. Jadi ini ada 2 line ya yang disiapin sama tim Garuda Indonesia. Jadi ada line
untuk ekonomi dan juga line untuk business class ataupun yang priority yang lainnya. Oke, karena tiketnya business class, ini ada kesempatan buat boarding lebih dulu. Meskipun tiket ini hasil Garuda Miles Redemption, jadi proses boardingnya tetap sama ya teman-teman, seperti business class yang lainnya. Ini salah satu momen yang rasanya beda ya, jalan masuk pesawat yang biasanya pegang tiket ekonomi sekarang business class. Nah, apalagi ini pertama kalinya nih buat aku teman-teman. Jadi memang impressionnya oke sih. Begitu masuk kabin, ini langsung disambut sama awak kabinnya ya dari Garuda Indonesia. Di penerbangan kali ini aku berkesempatan buat naik salah satu pesawatnya Garuda dengan kode penerbangan PKGMA. Jadi di sini formasi bisnis kelasnya itu ada 12 kursi 8K. dan aku duduk di kursi 8K. Nah, duduk di kursi bisnis kelas 8K ini posisinya di window, jadi bisa menikmati pemandangan luar selama penerbangan. First impressionnya kursinya besar ya teman-teman, nyaman, langsung kebayang perjalanannya ini memang bakal santai nih teman-teman. Ruang kakinya juga kerasa lega banget. Buat yang biasa naik ekonomi ini jelas kerasa sih bedanya. Salah satu hal pertama yang ditawarkan di bisnis kelas Garuda Indonesia itu welcome drink teman-teman. Jadi pilihan minumannya cukup beragam, mulai dari jus, air mineral, sampai minuman hangat. Nah, di sini aku pilih minuman yang ringan dan segar nih. Di sini aku pilih apple juice, cocok buat dinikmati sebelum take off. Simple, tapi momen welcome drink ini langsung bikin suasana penerbangan terasa lebih rileks ya teman-teman. Buat aku yang baru pertama kali naik business class, detail kecil seperti ini justru jadi pengalaman yang paling terasa nih bedanya. Dari welcome drink aja, servis khas Garuda Indonesia ini udah terasa banget teman-teman. Jadi di sini ada apple juice, ada mineral, terus ada juga hot towel yang dikasih sama snack ya teman-teman. Di kantong kursi depan ini ada safety induction card ya, yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada majalah yang bisa dibaca buat ngisi waktu selama penerbangan. Di setiap seat juga udah disiapin selimut sama bantal ya teman-teman. Jadi walaupun penerbangannya siang, ini tetap nyaman kalau mau selonjoran. Jadi di sini aku dapetin bantal, kemudian yang kedua ini aku dapetin selimut juga nih teman-teman dari Garuda Indonesia. Nah, nanti selama penerbangan selimutnya ini bakal aku coba pakai sih teman-teman. Terus kalau misalnya kursinya ini lebih lebar ya kalau misalnya dibandingin sama kursi kelas ekonomi, ruang geraknya juga memang jauh lebih lega nih. Di sini juga ada tombol reclining seat, jadi bisa dipakai. Kemudian ini ada remote untuk IFE-nya kalau nggak salah. Cuma pas ditanya ke pramugarinya, ini memang IFE-nya nggak jalan ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya mau coba dikonfigurate untuk posisi kursinya, bisa sambil coba ditekan untuk tombol
recliningnya ini. Tapi untuk mindahinnya ini benar-benar manual ya, jadi nggak otomatis. Jadi misalnya kita tekan tombolnya, kemudian di area yang seharusnya misalnya kita coba tekan, nah itu baru bisa dikonfigurasi sih gitu teman-teman. Nah, karena IFV-nya nggak ada, alternatifnya bisa dicoba dengan cara scan di barcode yang ini ya teman-teman. Tapi memang pas dicoba ini belum bisa juga sih. Pas dicoba di HP ya teman-teman. Nah, kalau buat makan selama flight di sini juga ada mejanya ya teman-teman. Jadi di sebelah kursi sebelah kanan ini bisa dibuka, ini buat meja makannya. Kemudian yang kursi sebelah kiri sebetulnya ini buat in-flight entertainmentnya, tapi ini lagi gak bisa dipakai nih teman-teman. Kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di bisnis kelas Garuda Indonesia, dengan kode pesawatnya itu PKGMA. Jadi secara overall oke, mungkin kecuali in-flight entertainmentnya ya yang memang belum bisa dipakai nih di penerbangan kali ini. Dan di penerbangan kali ini safety induction-nya diperagakan oleh pramugarinya langsung ya teman-teman. Dua di sebelah kanan dan dua di sebelah kiri. This aircraft has 4 exit doors, 2 on the right and 2 on the left. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 4 jendela darurat, masing-masing 2 buah di setiap sisi. Also, there are 4 exit windows, 2 on each side. Dalam keadaan darurat, lampu di lantai akan menyala untuk menuntun Anda menuju keluar. In the event of an emergency, the pad light on the floor will illuminate to guide you to the exit. Gunakan pada saat pendaratan darurat di air. This aircraft is equipped with 4 life rafts, which are stored in ceiling compartment and may be used for emergency water evacuation. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya sehingga terjangkau. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. If there is a sudden loss in cabin pressure, a panel will open and an oxygen mask will appear within reach. Remain seated with your seatbelt fastened. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala dan bernafaslah seperti biasa.
takeoff position.
cuaca di penerbangan kali ini, alhamdulillah cuacanya cerah ya teman-teman. Segera kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Ladies and gentlemen, Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau minta assistance dari pramugarinya, teman-teman bisa pencet tombol di atas ya teman-teman. Ini sebetulnya sama sih seperti apa fitur yang ada di economy class. Oke, sekarang waktunya kita coba ya buka selimutnya dari Garuda Indonesia. Selimutnya ini harum banget ya teman-teman. Jadi buat penerbangan ini makin oke, karena kita punya bantal dan selimut. You will able to enjoy variety of movie and TV show. The instruction of how to access wireless in-flight entertainment are available on the sticker on your tray table in front of you. Please make sure your personal device is in flight mode. The access of wireless in-flight entertainment will disconnected before landing. Thank you and have a wonderful moment. Nah, ukuran selimutnya ini pas banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sambil selonjoran, ini full sebadan bisa sih selimutnya. Jadi oke banget nih teman-teman. Kurang lebih view-nya seperti ini ya teman-teman selama penerbangan di seat 8K bisnis kelas Garuda Indonesia. Jadi pemandangannya oke banget. Di sini juga bisa lihat dari 3 window ya kalau misalnya di bisnis kelas. Nah, jadi ini in-flight meal-nya, teman-teman. Di sini aku dapetin daging serundeng, kemudian dengan nasi. Nah, di sini juga ada air putih. Di sini jusnya, aku pilih jus jeruk. Kemudian ada puding juga, puding nanas. Ada juga snacknya. Nah, di sini di dalamnya itu ada peralatan makannya ya, teman-teman. Dan juga di sini ada kerupuk, ada tisunya juga sih. Jadi oke nih buat in-flight meal-nya, teman-teman. Jadi memang sebelumnya pramugarinya ini memang akan tawarin ya pilihan menunya, kemudian kita bisa pilih sesuai preferensi kita nih teman-teman. Dari penyajiannya ini rapi, kemudian proper juga. Buat menu utamanya ini tampilannya benar-benar menggugah selera ya, dan porsinya pas banget nih gitu teman-teman. Pengalaman makan sambil di bisnis kelas menurutku ini pengalamannya oke. Menurutku rasanya memang enak banget ya di flight ini. Jadi untuk ukuran makanan pesawat itu nggak terlalu berat, tapi tetap satisfying nih teman-teman.
Selain main course, side dish-nya juga ini enak banget ya teman-teman. Jadi memang ini jadi dessert pelengkap di penerbangan yang singkat ini. Dan jusnya ini seger banget ya teman-teman. Alhamdulillah, makan di bisnis class dengan suasana kabin yang tenang ini benar-benar beda ya teman-teman pengalamannya. Jadi setelah selesai nanti pramugarinya langsung bantu buat bereskan. Ini diberesnya juga cepat sama rapi. Secara keseluruhan, in-flight meal di bisnis kelas Garuda Indonesia ini jadi salah satu bagian yang paling aku nikmati ya teman-teman. Jadi oke banget experience-nya. Nah, kita coba masuk sebentar ke lavatory-nya di dekat area bisnis kelas Garuda. Sebetulnya pas masuk ini secara keseluruhan mirip banget ya seperti yang ada di kelas ekonomi. Jadi memang secara overall untuk space dan amenities-nya ini sama ya teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan sama yang ada di ekonomi kelas. Secara keseluruhan pengalaman selama penerbangan ini menurut aku oke banget ya teman-teman. Walaupun memang durasi penerbangannya cukup singkat. Mulai dari pelayanan, dari awal boarding sampai di udara ini kerasanya rapi, tenang, terus konsisten khas Garuda Indonesia. Respons dari pramugarinya juga cepat banget ya dan sigap teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada permintaan itu pasti ditangani dengan baik tanpa terasa buru-buru sih sejauh pengalaman penerbangan ini. Soal makanannya, walaupun ini penerbangan pendek, ini kualitas dan penyajiannya menurutku tetap diperhatikan sih teman-teman dan jadi nilai plus tersendiri ya gitu. Memang ada satu catatan terkait in-flight entertainment-nya di penerbangan ini nggak berfungsi, tapi buat aku itu nggak terlalu mengurangi pengalaman secara keseluruhan ya, karena memang durasinya singkat. Overall, buat first timer nih naik business class apalagi dengan Garuda Miles Redemption, pengalaman ini menurutku kerasa sangat memuaskan sih teman-teman. Oke, bentar lagi kita akan sampai di Jakarta teman-teman.
telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kendaraan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dipersilakan untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilakan turun terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Please be seated until we have reached our final parking position and fasten seatbelt sign zone. Passengers with a plane connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Nah, terkait dengan Garuda Miles, ini bagaimana cara redemptionnya? Jadi, aku redeem Garuda Miles-nya ini sebanyak 6.000 poin miles ya, teman-teman. Nah, di sini aku sebelumnya pakai tiket economy class. Ini tiernya yang Y, yang Y gitu ya. Yang kode bookingnya depannya itu 126 sekian gitu. Jadi untuk economy class yang tier Y ini memang bisa di-upgrade nih teman-teman ke business class, dan salah satunya itu bisa lewat miles redemption. Nah, cara redemptionnya sendiri ini aku lewat WhatsApp-nya resmi Garuda Indonesia. Jadi memang nggak datang langsung ke counternya. Ini bisa banget teman-teman, asalkan informasi data keanggotaan Garuda Miles teman-teman itu datanya lengkap ya teman-teman. Nah, di sini aku ada momen di mana datanya itu nggak lengkap, jadi aku perlu ngirim email ke tim Garuda Indonesia untuk misalnya KTP, kemudian kartu Garuda Miles yang nomornya, sama kartu keluarganya ini dikirim lewat email. Nanti mereka akan confirm in case masih ada informasi yang belum cukup nih terkait dengan keanggotaan Miles-nya. Nah, setelah informasi terkait anggota Garuda Miles-nya ini udah lengkap semua, nanti teman-teman akan diminta kode booking, kemudian nomor Garuda Miles yang digunakan, sampai dengan nomor tiketnya. Jadi informasinya akan diminta sama tim Garuda Miles Garuda Indonesia. Nanti teman-teman bisa tentukan rute mana nih yang teman-teman akan pakai gitu ya milesnya. Nanti teman-teman bakal dikirim email sama tim Garuda nomor OTP. Nanti nomor OTP-nya teman-teman share juga ke WhatsApp Garuda Indonesia-nya. Baru nanti kalau misalnya udah oke semua, teman-teman nanti akan dapat kode booking baru yang memang kode booking yang hasil upgrade gitu ya, dari tiket economy class ke business class teman-teman. Nah, sekali lagi buat rute Surabaya Jakarta ini butuh 6.000 miles ya teman-teman. Dan aku gunakan 6.000 miles ini purely dari miles yang aku dapatkan selama penerbangan bersama Garuda Indonesia. Nah, buat mendapatkan milesnya sendiri, sebetulnya karena Garuda Indonesia ini adalah salah satu anggota SkyTeam, jadi kalau misalnya teman-teman naik nih airline gitu ya, anggota SkyTeam juga, misalnya seperti Saudi Airline, nanti milesnya itu akan masuk ke account Garuda Miles teman-teman. Jadi itu akan sebagai penambah poin milesnya ya teman-teman. Pakai Garuda Miles Redemption ini memang bikin pengalamannya terasa jauh lebih worth it ya teman-teman, kalau misalnya dibandingkan dengan beli tiket secara cash. Jadi memang secara kesimpulannya bisnis kelas Garuda Indonesia ini worth it ya teman-teman, terutama kalau misalnya
teman-teman baru pertama kali coba bisnis kelas, kemudian terbang di rute pendek sampai rute yang menengah. Nah, dan juga memang pakai miles redemption. Kalau harus pilih buat tiket cash mungkin perlu pertimbangan lebih ya, tapi untuk Garuda Miles Redemption ini jelas recommended banget sih teman-teman. Nah, sedikit informasi tentang Garuda Miles. Poin milesnya ini memang masa berlakunya 3 tahun ya teman-teman, kalau misalnya aku cek dari web Garuda Indonesia. Jadi kalau misalnya udah mau expire, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, teman-teman gunakan milesnya, atau yang kedua, teman-teman bisa perpanjang masa expired milesnya gitu teman-teman. Oke, bentar lagi kita sampai di Garbaratanya dan nanti kita akan jalan ke gate kedatangannya. Terima kasih banyak. Oke, dengan ini perjalanan menggunakan bisnis kelas Garuda Indonesia di penerbangan ini udah selesai teman-teman. Jadi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga review dan pengalaman aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat yang lagi mempertimbangkan naik bisnis kelas atau optimize Garuda Miles Redemption-nya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman serupa, feel free ya teman-teman buat di-share di kolom komentar. Sekian videoku kali ini. Jangan lupa di-like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan nih teman-teman di konten kami berikutnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.